Berani-beraninya kau bohong padaku. Kau bilang kau dari keluarga kaya. Ternyata kau ini cuma ART miskin. Anakku, cepat batalkan pernikahan ini sekarang juga. Mama nggak mau kamu punya istri seorang ART. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita sederhana yang menghabiskan hidupnya untuk bekerja sebagai seorang ART. Ia tidak punya banyak harta dan tidak punya keluarga terpandang. Namun meski begitu, hatinya lembut dan tutur katanya selalu menenangkan. Suatu ketika, ada seorang pria dari keluarga kaya jatuh hati padanya. Cinta pria itu tulus, tidak memandang status. Namun bagi ibu mertuanya, cinta itu adalah sebuah aib. Puncaknya terjadi saat di hari pernikahan. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi wanita ART tersebut, tiba-tiba berubah menjadi luka yang sulit dilupakan. Di depan para tamu undangan, ibu mertuanya tega menumpahkan sepiring makanan tepat di atas wajah wanita ART tersebut. Bahkan sisa makanan yang ada di piring itu diusap ke wajahnya dengan sengaja, seolah ingin menodai harga dirinya sebagai seorang wanita dan manusia. Wanita ART itu dianggap tidak pantas dan tidak layak berdiri di samping anak laki-lakinya yang berasal dari keluarga kaya. Hingga 1 minggu kemudian, sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan tiba-tiba terungkap. Dan wanita ART yang sebelumnya dihina itu kini berdiri tegak di depan ibu mertuanya yang jatuh berlutut sambil menangis menyesal. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kota sedang diguyur embun tipis yang membuat jalanan terlihat lebih lembut dari biasanya. Aditya melangkah cepat keluar dari gedung perusahaannya, mengenakan kemeja putih sederhana tanpa menunjukkan sedikit pun bahwa ia adalah pewaris utama keluarga Darmawan. Baginya, hari itu hanya ingin dimulai dengan ketenangan, jauh dari rapat strategis dan tuntutan para direktur yang selalu menunggu namanya disebut. Langkahnya membawa ia ke rumah besar milik sahabat ayahnya, seorang pria tua yang ia hormati sejak kecil. Aditya hanya berniat menitipkan beberapa dokumen yang harus ditandatangani, namun justru menemukan sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Saat pintu besar rumah itu terbuka, Aditya melihat seorang wanita muda sedang menyapu halaman. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya bersih meski tanpa riasan, dan kulit tangannya penuh bekas kerja keras. Wanita itu menatapnya sekilas, lalu menunduk sopan. Itu pertama kalinya Aditya melihat Maya. Ada sesuatu pada cara Maya memegang sapu. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang tidak terbiasa bekerja berat, namun memaksakan diri. Aditya memperhatikan cara Maya memindahkan dedaunan, hati-hati agar tidak menimbulkan suara berlebihan. Semua ini membuatnya bertanya dalam hati, siapa sebenarnya wanita itu? Saat pemilik rumah muncul dan memanggil Maya, suara lembut itu terdengar jelas. "Silakan masuk, Mas. Maya, tolong buatkan minuman untuk tamu." Maya mengangguk kecil. "Baik." Aditya tidak mengerti mengapa suara sesederhana itu bisa membuat dadanya terasa hangat. Ia duduk di ruang tamu dan Maya datang membawa segelas air mineral. Tangan Maya sedikit gemetar, seolah takut membuat kaca itu jatuh. Aditya tersenyum tipis. "Terima kasih." Maya hanya mengangguk, lalu bergegas kembali ke halaman. Gerakannya seperti seseorang yang ingin selalu berada di tempat yang tidak menarik perhatian. Sesederhana itu, namun justru disitulah daya tariknya. Pemilik rumah bercerita bahwa Maya baru bekerja seminggu. Tidak banyak bicara, tidak pernah meminta apapun,
dan selalu mengerjakan pekerjaan dengan tenang. Namun Aditya melihat sesuatu yang berbeda. Maya tidak tampak seperti seorang ART yang sudah terbiasa bekerja. Ada kehalusan pada gerak tubuhnya, seperti seseorang yang dibesarkan dengan adab yang tinggi. Aditya tidak mengomentari hal itu. Ia hanya menatap Maya dari balik jendela saat gadis itu kembali menyapu. Sesekali berhenti untuk mengusap keringat di pelipisnya. Entah mengapa, ia merasa ingin tahu lebih jauh tentang kehidupan Maya. Sebelum pulang, Aditya sengaja lewat dekat Maya dan berkata pelan, "Hati-hati, nanti sakit kalau terlalu memaksakan diri." Maya terkejut, namun cepat menunduk. "Saya baik-baik saja." Aditya berjalan pergi dengan langkah tenang, tetapi pikirannya tidak ikut. Dalam perjalanan pulang, wajah Maya terus muncul di benaknya. Ada sesuatu pada Maya yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang membuatnya ingin kembali lagi ke rumah itu. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Hari itu, Aditya belum tahu bahwa wanita sederhana dengan sapu di tangannya itu akan menjadi pusat badai besar dalam hidupnya. Ia juga belum tahu bahwa Maya membawa rahasia yang bahkan keluarganya sendiri tidak pernah bayangkan. Namun sejak hari itu, satu hal jelas baginya. Ia ingin bertemu Maya lagi. Sejak pertemuan pertama itu, ada sesuatu yang mendorong Aditya kembali ke rumah besar tempat Maya bekerja. Ia datang dengan berbagai alasan, mulai dari mengantar dokumen hingga hanya sekadar mampir untuk menanyakan kabar sahabat ayahnya. Namun siapapun yang melihatnya tentu mengerti bahwa alasan itu tidak lebih dari upaya halus agar ia bisa melihat Maya lagi. Hari itu, Aditya tiba lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja naik, dan udara pagi masih menyimpan ketenangan. Namun ketenangan itu pecah saat mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang rumah tersebut. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang wanita muda dengan riasan tebal dan gaya bicara tinggi. Dialah Naila, kakak Aditya. Naila melihat Aditya berdiri di halaman, sambil memperhatikan Maya yang sedang menata pot bunga. Ia berjalan mendekat dengan langkah cepat, penuh amarah yang ditahan. "Mas, kamu ngapain di sini sepagi ini?" Nada suaranya tidak lagi bertanya, melainkan menggugat. Aditya menoleh pelan. "Ada urusan penting." Naila mendengus, lalu matanya tertuju pada Maya yang menunduk sopan sambil memegang pot tanaman. Karena tidak ingin ribut, Maya berusaha mundur dan menjauh. Namun Naila justru meliriknya dari ujung kepala hingga kaki. "Ini urusan penting apa Mas main ke rumah orang cuman buat lihat pembantu?" Maya terkejut mendengar kata itu, tetapi ia tidak menanggapi. Aditya menghela napas pendek, menahan kesal. "Naila, cukup." "Loh, emang salah kalau aku jujur?" Naila menatap Maya penuh ejekan. "Kamu kerja di sini sejak kapan?" Maya menjawab pelan, "Baru beberapa hari." "Ya pantesan gerakannya kaku begitu." Naila tertawa kecil dengan nada merendahkan. Aditya melangkah maju. "Naila." Suara itu cukup tegas untuk membuat kakaknya diam, tetapi tatapan Naila tetap tidak menyukai Maya. Naila berbalik menatap Aditya dengan nada lebih rendah, namun tetap menusuk. "Kamu tahu sendiri Mama itu sangat menjaga martabat keluarga. Tolong jangan buat masalah. Mama bisa murka kalau tahu kamu dekat-dekat sama orang seperti ini." "Orang seperti ini?" Kata itu menghantam Maya jauh lebih keras daripada sambaran petir. Namun ia tetap menunduk dan memilih diam, karena ia tahu posisinya tidak berhak melawan. Aditya tidak membalas ucapan itu. Namun sikapnya yang tetap berdiri di sisi Maya membuat Naila semakin jengkel. Ia menggeleng pelan, tidak percaya bahwa adiknya yang pintar bisa tertarik pada seseorang yang menurutnya tidak sepadan. "Mas, aku serius. Jangan keterlaluan. Mama bisa benar-benar marah kalau sampai tahu." Tanpa menunggu balasan, Naila masuk kembali ke mobil dan pergi. Asap tipis knalpotnya seolah meninggalkan jejak ketidaksukaan yang menggantung di udara.
Dalam keheningan setelah mobil itu menghilang, Maya menatap tanah sambil menahan napas. Ada rasa takut, rasa tidak layak, dan rasa ingin menjauh sebelum segalanya membesar. Namun Aditya mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Jangan dengarkan dia," Maya menggeleng. "Saya tidak apa-apa, Tuan. Panggil saya Aditya saja." Maya terdiam. Nama itu terasa terlalu asing, terlalu besar untuk seseorang seperti dirinya. Tetapi tatapan Aditya membuatnya percaya bahwa laki-laki itu tidak berkata sembarangan. "Kenapa, Tuan?" "Maksud saya, kenapa Aditya sering datang kemari?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa Maya rencanakan. Aditya tersenyum kecil, bukan senyum yang dibuat-buat, melainkan senyum seseorang yang akhirnya mengakui perasaannya sendiri. "Mungkin karena ada seseorang di sini yang ingin saya lihat." Maya membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Kata-kata itu sederhana, tetapi mengalir begitu tulus. Sementara di kejauhan, suara kendaraan yang melintas perlahan memudar, seakan dunia sekitar menyingkir memberi ruang pada percakapan mereka. Namun jauh di balik tatapan hangat itu, Maya merasakan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Bukan karena Aditya menyukainya, melainkan karena ia tahu, semakin Aditya mendekat, semakin besar badai yang akan datang. Maya menyimpan sebuah rahasia yang tidak bisa ia ungkap begitu saja. Rahasia yang bisa menjauhkan Aditya darinya. Rahasia yang bahkan keluarga Aditya tidak akan pernah sanggup terima bila waktunya belum tiba. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Namun ketenangan itu selalu diwarnai kehadiran Aditya yang semakin sering datang. Ia tidak pernah secara terang-terangan mengatakan alasannya, tetapi setiap orang yang melihatnya tahu bahwa pandangannya selalu jatuh pada satu orang saja. Maya, gadis sederhana yang gerakannya lembut namun menyimpan raut lelah yang sulit disembunyikan. Meski begitu, ia selalu tersenyum setiap diminta bantuan, seperti sedang menutupi sesuatu yang berat di dalam hatinya. Pada suatu sore, ketika matahari mulai turun dan cahaya keemasannya menyelimuti halaman, Aditya kembali datang. Kali ini tanpa dokumen, tanpa alasan pekerjaan, tanpa siapapun menyertai. Ia berdiri di bawah pohon mangga yang daunnya berayun pelan diterpa angin. Maya, yang baru selesai menyiram tanaman, terkejut melihatnya. "Tuan Aditya datang lagi," Maya berkata pelan. Suaranya hampir tersapu angin. "Bukannya kamu sudah saya bilang, panggil saya Aditya saja." Ia tersenyum tipis. Maya menunduk, merasa canggung. Ia tidak terbiasa berbicara akrab dengan seseorang dari keluarga terpandang, apalagi seseorang yang jelas-jelas memperhatikannya sejak hari pertama. "Maaf, Aditya." Ucapannya ragu-ragu, namun bagi Aditya, suara itu terdengar sangat indah. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Aditya menatap wajah Maya yang sedikit berkeringat karena bekerja, tetapi tetap menampilkan kesederhanaan yang menenangkan. Lalu ia berkata, "Maya, ada hal yang ingin aku sampaikan." Maya mendongak perlahan. Tatapannya bingung. Namun sebelum ia sempat merespons, Aditya mengambil napas panjang dan mengutarakan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak rencanakan hari itu. "Maya, aku menyukai kamu." Waktu seolah berhenti. Daun yang jatuh dari pohon pun terasa melambat. Maya membeku, matanya membesar karena terkejut. Saya tidak mengerti kenapa." Maya berusaha mencari kata-kata yang tepat, namun lidahnya terasa kaku. "Saya hanya seorang pekerja di sini." Aditya melangkah sedikit lebih dekat. "Aku tidak peduli kamu bekerja sebagai apa. Aku hanya peduli pada siapa kamu. Dan aku ingin kamu tahu bahwa perasaan ini bukan main-main." Maya gelisah. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia merasa suaranya akan terdengar. Ia tidak pernah membayangkan seseorang seperti Aditya akan mengucapkan hal seperti itu padanya. "Aditya, jangan seperti ini. Kita berbeda dunia. Aku tidak pantas."
Aditya menggeleng, wajahnya serius. Justru di dunia yang berbeda itu aku menemukan kamu, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Maya menggigit bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Ada rasa bahagia yang berusaha masuk, tetapi ada pula rasa takut yang jauh lebih kuat. Aditya, kamu tidak tahu siapa saya sebenarnya. Kalau begitu, biarkan aku mengenalmu lebih jauh. Maya terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, karena jawaban itu tidak sesederhana yang Aditya kira. Ia ingin mengatakan semuanya, ingin mengungkapkan kebenaran mengenai dirinya, namun ia masih terikat pada sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Rahasia itu masih harus dijaga. Aditya, lebih baik kamu pulang. Saya tidak ingin keluarga kamu salah paham. Mereka akan mengerti, Maya. Maya menggeleng cepat. Tidak, mereka tidak akan mengerti. Aditya ingin membantah, tetapi ia menahan diri. Ia dapat melihat ketakutan di mata Maya, dan ia tahu bahwa memaksanya hanya akan membuat keadaan semakin sulit. Namun sebelum pergi, Aditya melakukan sesuatu yang membuat Maya tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia meraih tangan Maya perlahan, memastikan tidak menyakitinya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Maya, apapun yang kamu sembunyikan, aku bersedia menunggu sampai kamu siap mengatakannya." Maya tersentak, tubuhnya kaku, dan tenggorokannya terasa panas. Air matanya hampir jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena ketulusan yang terlalu besar untuk ia terima. "Jangan menunggu saya," Maya berkata dengan suara bergetar. "Saya tidak ingin kamu menyesal suatu hari nanti." Namun Aditya hanya tersenyum, senyum yang membuat mata Maya semakin bergetar. "Aku tidak akan menyesal." Lalu ia pergi meninggalkan Maya yang berdiri di tengah halaman, memegang sapu yang kini terasa semakin berat. Di balik kerendahan hatinya, Maya tahu satu hal. Jika ia menerima cinta Aditya, maka rahasia yang ia simpan harus ikut terbuka. Dan ketika rahasia itu terbuka, dunia Aditya tidak akan pernah sama lagi. 1 minggu berlalu setelah pengakuan Aditya, dan suasana di rumah keluarga Darmawan mulai berubah. Bu Lestari, yang biasanya sibuk dengan kegiatan sosial dan pertemuan para istri pejabat, tiba-tiba menjadi lebih sering berada di rumah. Semua itu karena satu hal yang terus ia dengar dari Naila, bahwa Aditya sedang dekat dengan seorang wanita yang bekerja sebagai ART. Nama itu disebut lagi dan lagi, Maya. Dan sejak saat itu, Bu Lestari mulai ingin melihat sendiri seperti apa rupa wanita yang berani menarik perhatian putra kesayangannya. Suatu pagi, Aditya berdiri di ruang tamu besar rumahnya. Ia menunggu seseorang yang cukup deg-degan ia temui, yaitu Maya. Selama seminggu terakhir, Aditya berhasil meyakinkan Maya untuk setidaknya menerima undangan datang ke rumah keluarganya. Ketika mobil sederhana yang menjemput Maya berhenti di depan rumah besar itu, Maya melangkah turun dengan gugup. Ia mengenakan baju longgar berwarna biru muda, jilbab polos, dan sepatu yang sudah terlihat usang. Wajahnya tampak bersih, namun ada kecanggungan dalam setiap geraknya. Pintu rumah terbuka, dan Bu Lestari segera melihat Maya. Tatapan pertama itu membuat udara seperti berhenti. Bu Lestari menyipitkan mata, mengamati dari ujung kaki hingga kepala. Maya menunduk sopan, kedua tangannya saling menggenggam erat. "Ini wanita yang kamu bilang akan kamu kenalkan itu." Suara Bu Lestari terdengar dingin, kaku, dan penuh penilaian. Aditya mengangguk. "Iya, Bu, ini Maya." Maya membungkuk sedikit. "Selamat pagi, Ibu." Namun balasan Bu Lestari hanya berupa lirikan, bukan senyum. "Masuklah," ujarnya tanpa kehangatan. Maya mengikuti perlahan, berjalan di lantai marmer yang memantulkan langkahnya. Setiap sudut rumah besar itu terasa mengintimidasi, seolah dindingnya pun menghakimi. Setelah duduk, Bu Lestari langsung meletakkan cangkir teh tanpa suara. Namun gerakannya cukup memberitahu Maya bahwa ia tidak disambut hangat. "Maya," Bu Lestari membuka percakapan dengan nada tinggi. "Kamu kerja di mana sebelum ini?" Maya mengangkat wajahnya perlahan.
Saya bekerja membantu di rumah sahabat ayah Tuan Aditya, Bu. Membersihkan rumah, memasak, dan pekerjaan lainnya. Jawaban itu membuat alis Bu Lestari naik. Jadi memang kamu pembantu? Aditya ingin segera menjelaskan, tetapi Maya mendahuluinya dengan anggukan kecil. Iya, Bu. Bu Lestari menyandarkan punggungnya, lalu menatap Aditya tajam. Kamu dengar sendiri, Mas. Kamu itu pewaris keluarga Darmawan, bukan orang biasa. Kamu mau masa depanmu tergantung pada wanita yang pekerjaannya seperti ini. Napas Maya tercekat, namun ia tetap diam. Bu, Aditya mencoba berbicara, tetapi Bu Lestari mengangkat tangan, mencegahnya. Belum selesai, Maya. Tatapannya kembali ke arah gadis itu. Kamu ini berasal dari keluarga mana? Orang tuamu siapa? Pekerjaan mereka apa? Pertanyaan itu menembus jantung Maya lebih dalam daripada sebelumnya. Ia menunduk, mencoba menjaga suaranya agar tidak terdengar bergetar. Dengan tenang ia menjawab, nanti juga ibu tahu. Ruangan langsung senyap. Aditya terkejut dan Bu Lestari terlihat tersinggung. Nanti saya tahu. Suara Bu Lestari semakin meninggi. Maksud kamu apa itu? Kamu menyembunyikan sesuatu? Maya menatap langsung ke mata Bu Lestari untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, ada kekuatan yang sangat halus dalam sorot matanya. Bukan keberanian melawan, namun ketegasan seseorang yang tahu harus menjaga sesuatu. Saya tidak menyembunyikan apapun yang buruk, Bu. Saya hanya belum waktunya menjelaskan. Tapi nanti ibu akan tahu. Bu Lestari tampak tidak menerima jawaban itu. Dalam keluarga kami tidak ada yang boleh samar-samar. Kalau kamu mau menikah dengan anak saya, kamu jelaskan semuanya sekarang. Napas Maya menjadi pendek. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar darinya harus sangat hati-hati. Lalu dengan penuh rasa hormat ia berkata lagi, nanti ibu akan tahu. Itu saja yang bisa saya jawab. Aditya memandang Maya, merasakan ketakutan yang Maya coba sembunyikan. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi tatapan Maya membuatnya mengerti bahwa ia harus menunggu. Bu Lestari berdiri dari kursi, wajahnya memerah menahan emosi. Baik, kalau begitu saya tunggu. Dan saya akan cari tahu sendiri siapa kamu. Ia pergi meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Maya menunduk, meremas jari-jarinya sendiri. Aditya mendekati Maya dengan langkah perlahan, lalu duduk di sampingnya. Maya, kamu yakin tidak apa-apa? Maya tersenyum kecil, namun senyum itu tidak benar-benar menunjukkan ketenangan. Saya hanya berharap ibu kamu bisa menunggu. Dalam hatinya, Maya tahu satu hal. Semakin cepat waktu berjalan, semakin dekat ia dengan hari yang tidak bisa dihindari. Hari ketika semua orang, termasuk Ibu Aditya, akan mengetahui identitas sebenarnya. Identitas yang bisa mengubah hidup semuanya. Sejak pertemuan yang tegang di ruang tamu itu, Bu Lestari menjadi jauh lebih gelisah daripada biasanya. Ia tidak pernah menyukai misteri, terutama jika misteri itu melekat pada seseorang yang hendak masuk ke keluarganya. Dan jawaban Maya yang samar sama sekali tidak menenangkan hatinya. Setiap hari, Bu Lestari semakin terpancing untuk mencari tahu lebih dalam tentang wanita sederhana itu. Ia mulai meminta sopir, asisten rumah tangga, bahkan kenalan di lingkungan sosialnya untuk mencari informasi mengenai asal-usul Maya. Namun tidak ada yang tahu apapun. Semua laporan yang masuk hanya kembali mengulang satu fakta yang sama. Maya hanyalah seorang pekerja rumah tangga yang baru beberapa hari bekerja di rumah sahabat ayah Aditya. Tidak ada latar belakang keluarga jelas. Tidak ada rekam jejak pendidikan. Tidak ada foto masa kecil di media sosial. Tidak ada jejak digital. Maya seperti kabut yang muncul tiba-tiba. Ketidaktahuan itu membuat Bu Lestari semakin curiga. Sementara itu, Naila, yang sejak awal tidak menyukai Maya, mulai mencoba memperbesar keadaan agar ibunya semakin mantap menolak hubungan itu. Ia mengunjungi rumah sahabat ayahnya
dengan menyamar sebagai tamu biasa, lalu memancing obrolan dengan ART lain. Yang namanya Maya itu masuk sini tiba-tiba, ya. Naila berkata sambil pura-pura tersenyum ramah. ART itu mengangguk. Iya mbak, datang bawa satu tas kecil saja. Jadi tidak ada keluarga yang antar? Tidak ada mbak, dia sendirian. Naila mengangguk-angguk, namun pikirannya bekerja cepat. Setiap informasi kecil ia kumpulkan untuk memperkuat anggapannya sendiri. Saat malam tiba, Naila datang ke kamar ibunya sambil membawa secangkir teh. Ibu belum tidur. Ia duduk di kursi dekat ranjang. Mana bisa tidur kalau memikirkan masa depan keluarga ini mau dibawa kemana, gumam Bu Lestari. Naila meletakkan teh itu di meja kecil, lalu mulai berbicara pelan namun tajam. Bu, aku sudah dapat beberapa informasi tentang Maya. Bu Lestari langsung menoleh. Apa? Aku ke rumah tempat dia bekerja sekarang. Maya datang tanpa keluarga, bawa satu tas saja. Tidak ada yang tahu masa lalunya. Dia tidak punya jejak apapun. Bahkan tadi siang aku dengar ada tamu yang bilang, Maya sering terlihat ketakutan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ketakutan? Bu Lestari menatap tajam. Iya bu, dan satu lagi. Naila mendekat, suaranya semakin rendah. Ada yang bilang Maya pernah bicara sendiri saat malam dengan seseorang di telepon. Tapi suaranya pelan sekali, seperti sedang memastikan sesuatu tidak ketahuan. Padahal yang dikatakan Naila hanya potongan informasi yang ia putar-putar menjadi lebih menegangkan. Namun bagi Bu Lestari yang sudah dipenuhi prasangka, itu terlihat seperti bukti kuat. Masya Allah, jangan-jangan dia sedang memanfaatkan kesempatan ini. Bu Lestari memijat pelipisnya. Keluarga kita bisa dipermalukan kalau sampai salah memilih menantu. Ibu, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Mas Aditya itu terlalu lembut. Dia bisa dibutakan oleh wanita seperti Maya. Bu Lestari berdiri lalu berjalan mondar-mandir dengan penuh gelisah. Ia menatap jendela kamar sambil mengingat wajah Maya yang menunduk sopan hari itu. Besok, aku ingin bicara lagi dengan Maya. Aku ingin jawabannya jelas. Tidak boleh lagi ada kata nanti. Sementara itu, di rumah sahabat ayah Aditya, Maya duduk di tepi ranjang kecilnya. Tangan lembutnya menggenggam sebuah kalung tipis yang selalu ia simpan dekat dada. Di kalung itu hanya ada satu inisial. Sebuah huruf yang tidak pernah ia sebutkan kepada siapapun. Sebuah huruf yang menyimpan identitas dirinya. Maya memejamkan mata, menahan rasa sesak. Ia tahu, waktu untuk tetap menjadi kabut semakin pendek. Dan setiap langkah Aditya mendekatinya, rahasia itu semakin sulit disembunyikan. Namun sebelum rahasia itu terbongkar oleh waktunya sendiri, Maya harus tahan menghadapi badai prasangka yang sedang dibangun oleh Naila dan Bu Lestari. Badai yang perlahan mulai mengarah tepat kepadanya. Hari itu yang dinanti sekaligus ditakuti akhirnya tiba. Pagi yang seharusnya membawa kebahagiaan, justru terasa seperti ombak besar yang akan menghantam siapa saja yang lengah. Langit masih cerah, tetapi suasana di dalam rumah keluarga Darmawan seperti diselimuti awan gelap yang tidak terlihat. Para tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berhenti di depan gedung resepsi besar dengan lampu kristal yang menggantung di bagian lobi. Musik lembut mengalun namun tidak mampu menenangkan dada Maya yang sejak tadi berdegup tidak karuan. Maya berdiri di ruang rias, mengenakan gaun sederhana berwarna putih tulang. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada riasan berlebihan. Hanya wajah bersih dan senyum tipis yang mencoba menutupi ketakutan di balik matanya. Jilbabnya tersampir rapi, namun tangan kecilnya menggenggam ujung kain itu berkali-kali tanpa sadar. Di balik pintu, suara keramaian tamu terdengar. Mereka membicarakan banyak hal, tetapi sebagian suaranya jelas mengarah kepada dirinya. Itu calon istrinya Aditya. Katanya cuma ART. Kenapa keluarga Darmawan menurunkan standar begini?
Setiap bisikan itu menghantam hati Maya seperti batu kecil yang dilempar satu persatu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dadanya yang bergetar. Pintu terbuka. Aditya muncul dengan setelan jas abu muda. Wajahnya tenang, namun sorot matanya mengkhawatirkan Maya. "Kamu siap?" Aditya bertanya lembut. Maya tersenyum, meski senyum itu rapuh. "Saya siap." Aditya ingin memegang tangan Maya untuk memberi kekuatan, tetapi ia urungkan niat itu. Mereka belum memasuki pelaminan, dan ia tahu setiap gerakannya sedang diawasi. Saat keduanya melangkah menuju pintu aula, hawa di luar terasa berubah. Para tamu bergeser menatap pasangan itu. Beberapa tersenyum sopan, namun sebagian lain melirik dari ujung mata, seolah menilai barang dagangan. Namun pemandangan yang membuat Maya paling terpukul adalah sosok Bu Lestari yang berdiri di depan pelaminan. Wajahnya kaku, bibirnya menipis menahan emosi. Langkah Maya perlahan melambat. Ia tahu tatapan itu bukan tatapan seorang ibu yang merestui pernikahan anaknya. Aditya menyadarinya. "Jangan khawatir, aku di sini." Maya mengangguk pelan, meski hatinya semakin berat. Acara pun dimulai. Pembawa acara membacakan nama pasangan. Lampu diarahkan kepada Maya dan Aditya. Dan tepuk tangan terdengar, walau tidak sepenuh hati. Maya duduk di samping Aditya, berusaha tetap tersenyum. Namun tatapan Bu Lestari yang tajam dari balik bunga hiasan membuat punggungnya terasa dingin. Beberapa tamu mendekat untuk memberi ucapan selamat, tetapi tidak semua memberikan senyum tulus. Akhirnya Aditya menikah juga. Sayang sekali, calon menantunya tidak seperti yang diharapkan. Ayahnya pasti kecewa. Maya hanya menunduk dan mengucap terima kasih pelan. Ia tidak bisa membalas apapun. Setiap kata itu masuk terlalu dalam dan meninggalkan luka yang belum sempat sembuh. Aditya menggenggam lututnya sendiri, menahan emosi yang hampir meledak. Tetapi ia tahu, ini bukan waktunya untuk menciptakan keributan. Ketika tamu berikutnya datang memberi ucapan, seorang wanita paruh baya yang tampaknya mengenal keluarga pemilik rumah tempat Maya bekerja, tiba-tiba berkata dengan suara cukup keras untuk didengar banyak orang. "Maya ini kan pembantu di rumah Pak Arman. Saya sering lihat dia bersih-bersih halaman." Ruangan langsung hening. Beberapa tamu menoleh. Beberapa lainnya menutup mulutnya dengan tangan. Suara bisikan mulai terdengar dari berbagai sudut aula. Aditya menoleh cepat ke arah Maya, wajahnya langsung tegang. Namun Bu Lestari berdiri perlahan dari kursinya. Pandangan matanya tidak lagi sekadar sinis. Kali ini, amarahnya terlihat jelas, tajam, dan tidak tertahan. "Maksudnya apa itu?" Suara Bu Lestari menggema di seluruh aula. "Jadi benar, kamu ini pembantu?" Maya menunduk. Suaranya tertelan oleh gemuruh kecemasan. "Ibu, saya..." Diam. Bu Lestari melangkah maju, menghampiri Maya yang masih duduk di pelaminan. "Kamu menipuku. Kamu menipu keluarga ini." Aditya berdiri, namun Bu Lestari menghentikannya dengan tatapan memerintah. Acara yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi panggung tegang yang membuat setiap tamu menahan napas. Maya merasakan sesuatu di dadanya runtuh. Ia ingin menjelaskan, ingin menjernihkan keadaan, tetapi ia tahu apapun yang ia katakan akan dianggap pembelaan palsu. Dan di tengah sorotan ratusan pasang mata itu, Maya hanya mampu berkata pelan, "Saya tidak pernah berniat menipu siapapun, Bu." Namun kalimat itu justru membuat Bu Lestari semakin murka. "Kalau begitu, jelaskan sekarang. Siapa kamu sebenarnya?" Maya menahan napas. Ia ingin berkata, ingin jujur. Namun suara itu tidak keluar, karena waktu untuk menjelaskan belum tiba. Dan sebelum ia sempat menjawab, Bu Lestari menoleh ke para tamu dan berkata dengan suara lantang, "Saya sudah bilang, ada yang tidak beres dengan perempuan ini." Suasana pun memanas, dan Maya tahu, badai besar baru saja dimulai. Aula resepsi yang megah itu berubah menjadi lautan keheningan yang mencekam. Lampu kristal yang berkilau di langit-langit
seperti kehilangan cahaya, digantikan oleh tatapan para tamu yang semakin tajam dan penuh rasa ingin tahu. Maya yang duduk di pelaminan merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Jari-jarinya saling menggenggam hingga memutih, sementara dadanya terasa sesak karena semua mata kini tertuju padanya. Bu Lestari berdiri tepat di depan pelaminan. Wajahnya memerah menahan amarah. Nafasnya memburu. Kerudung elegannya sedikit bergeser akibat gerakan tiba-tiba yang keras. "Jawab, Maya." Suaranya menggema lagi. "Kamu ini siapa sebenarnya?" Maya ingin bicara, ingin menjelaskan sedikit. Namun tenggorokannya terasa terkunci. Dengan suara hampir tak terdengar, Maya menjawab, Saya memang bekerja membantu di rumah Pak Arman, Bu. Tapi bukan karena saya ingin menipu." Namun kata-kata itu langsung disambar oleh suara seseorang di antara tamu. Nah itu dia. Berarti benar. Jadi selama ini Aditya jatuh cinta sama pembantu. Ya ampun, keluarga Darmawan bisa turun derajat. Bisikan itu memecah ketenangan aula, menjadi seperti serangan kecil yang menghantam Maya dari segala arah. Setiap kalimat menusuk tanpa ampun. Aditya berdiri di samping Maya, tatapannya penuh kemarahan pada tamu-tamu yang mulai berani bersuara. Namun ia menahan diri. Setiap gerakannya harus dipertimbangkan, agar tidak mempermalukan Maya lebih jauh. Apapun pekerjaan Maya, itu bukan alasan untuk mempermalukan dia seperti ini, kata Aditya berusaha menenangkan keadaan. Namun Bu Lestari hanya mengibaskan tangan. "Kamu diam, Mas. Kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini." Tatapan Bu Lestari kembali jatuh pada Maya. Kali ini terasa seperti pisau yang mengiris pelan namun pasti. "Kamu jawab sekarang. Kenapa kamu tidak bilang kamu pembantu sejak awal? Kenapa kamu selalu menghindar saat saya tanya asal-usulmu?" Maya menelan ludah. Saya hanya ingin ibu menilai saya dari sikap saya, bukan dari pekerjaan saya." "Dari sikap?" Bu Lestari menirukan sambil tertawa sinis. "Sikap apa? Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk jujur." Seorang tamu lain yang terlihat akrab dengan keluarga itu angkat bicara. "Bu Lestari, saya pernah lihat Maya bersih-bersih halaman waktu saya berkunjung ke rumah Pak Arman." Suasana semakin panas. Beberapa tamu mulai berdiri, pura-pura mencari posisi lebih jelas, agar bisa melihat drama itu tanpa melewatkan apapun. Seorang wanita muda dengan suara memanjang berbisik keras. "Hah, jadi benar. Pantas saja kelihatannya polos banget. Ternyata pembantu." Yang lain menyahut, "Kasihan keluarga Darmawan. Tertipu calon menantu." Maya menunduk, air mata mulai mengumpul di sudut matanya. Namun ia menahannya. Ia tidak ingin menangis, tidak di depan semua orang ini, tidak di hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupnya. Namun semakin ia menahan, semakin dadanya terasa sesak. Aditya yang melihat keadaan itu mengepalkan tangan. Ia hendak memeluk Maya, namun Bu Lestari menahan tangan Aditya sebelum ia sempat bergerak. "Mas Aditya, kamu benar-benar membuat Mama malu." Suaranya bergetar, bukan karena sedih, tetapi marah yang sudah sulit dikendalikan. "Bu, tolong hentikan." Aditya mencoba mendekat, namun Bu Lestari justru melangkah naik ke pelaminan, berdiri tepat di depan Maya. Para tamu terlonjak, beberapa menutup mulut, beberapa lainnya justru menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Maya perlahan mendongak, menatap wanita yang kini berdiri hanya sejengkal di depannya. "Bu, saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun," Maya berkata pelan. Suara itu seperti angin yang terhenti di tengah jalan. Tetapi tatapan Bu Lestari tajam. "Kamu bilang nanti saya akan tahu. Kamu betul. Tapi sayangnya yang saya tahu sekarang hanya satu." Ia mendekat lebih dekat. "Kamu tidak pantas untuk keluarga kami." Maya terdiam. Sekujur tubuhnya terasa dingin, seolah lantai marmer di bawahnya mengalirkan hawa beku sampai ke tulang. Dan sebelum siapapun,
bisa mengantisipasi apa yang terjadi selanjutnya. Seorang pria separuh baya di antara tamu berkata dengan nada lantang, "Saya kasihan sama Maya, tapi kalau dipikir-pikir mungkin memang tidak cocok ya. Kesenjangannya terlalu jauh." Gemericik suara setuju terdengar dari beberapa arah. Gelombang penilaian itu menghantam Maya lagi. Dan di tengah keramaian itu, Bu Lestari berkata pelan namun sangat jelas, "Kamu ini hanya seorang pembantu. Tidak peduli bagaimana sikapmu, kamu tetap bukan perempuan yang layak untuk anak saya." Pernyataan itu memecahkan sisa ketenangan yang Maya miliki. Air mata yang sejak tadi ia tahan pun mulai jatuh satu persatu. Di tengah gemuruh suara tamu, Maya hanya bisa berkata dalam hati, andai mereka tahu siapa dirinya sebenarnya. Andai mereka tahu dari mana ia berasal. Andai mereka tahu bahwa semua yang mereka sebut hina itu hanyalah anggapan yang keliru. Namun waktunya belum tiba, belum 1 minggu lagi. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi penghinaan paling besar yang pernah Maya alami. Sebuah penghinaan yang akan terus diingat oleh semua tamu yang hadir hari itu. Aula resepsi yang semula dipenuhi cahaya kini terasa seperti ruangan yang mengurung Maya dalam bayangan. Lampu kristal tetap berkilau, namun rasanya dingin dan menusuk. Musik lembut berhenti, digantikan oleh gumaman tamu yang semakin jelas dan semakin kasar. Maya duduk di pelaminan, tubuhnya mengecil oleh tekanan mental yang begitu besar. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi bukan hanya sedih yang ia rasakan, melainkan rasa malu yang mengalir tanpa kendali, membuat dadanya terasa sesak seperti dihimpit batu berat. Aditya berdiri di samping Maya, wajahnya tegang dan marah, tetapi semua geraknya terhalang oleh tatapan Bu Lestari yang berkobar seperti api. Bu Lestari melangkah naik ke pelaminan dengan derap langkah keras, seakan setiap hentakan sepatu haknya adalah peringatan bahwa tragedi yang lebih buruk akan terjadi. "Maya," suaranya terdengar jelas dan dingin. "Kalau kamu tidak mau jujur dari awal, maka biar saya tunjukkan pada semua orang siapa kamu sebenarnya." Aditya mencoba menahan. "Bu, jangan lakukan ini." Namun Bu Lestari mengacungkan tangan untuk membungkam putranya. Semua tamu kini berdiri, seolah menonton adegan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di sebuah pernikahan semewah itu. Di meja hidangan tidak jauh dari pelaminan, terdapat sepiring besar makanan resepsi. Lauknya lengkap, ayam bumbu kuning, sambal merah pekat, dan sayur lodeh yang masih mengeluarkan aroma kuat. Tangan Bu Lestari meraih piring itu. Dan sebelum siapapun sempat menghentikan dirinya, Bu Lestari mengangkat piring besar tersebut, lalu menumpahkannya tepat di atas kepala Maya. Bruk! Suara makanan yang jatuh menghantam jilbab, dan wajah Maya terdengar jelas di seluruh aula. Sambal merah melekat di pipi Maya. Kuah sayur jatuh mengenai gaun pengantinnya. Nasi dan lauk berhamburan menutupi pundaknya. Para tamu terperangah. Beberapa menutup mulut sambil mundur. Beberapa lainnya memegang ponsel seakan ingin merekam, namun terhalang rasa canggung. Maya membeku. Semuanya terasa berhenti. Wajahnya basah oleh campuran air mata dan kuah makanan. Napasnya tercekat. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dinginnya makanan, tetapi karena rasa malu yang begitu dalam. Suara Bu Lestari menyusul, memecahkan keheningan yang menusuk itu. "Inilah perempuan yang kamu pilih, Mas. Perempuan yang tidak punya masa depan, tidak punya asal-usul jelas. Dan kamu ingin membawa dia masuk ke keluarga kita. Memalukan." Maya menunduk semakin dalam. Air mata bercampur sambal mengalir melewati pipinya. Namun penghinaan itu tidak berhenti di situ. Dengan tangan yang masih memegang sisa sambal di piring, Bu Lestari mengusap kasar wajah Maya, mengoleskan sambal itu ke pipi dan dagunya. Semua tamu terkesiap kaget. "Bu, hentikan!" Aditya berteriak. Suaranya akhirnya pecah. Namun suara itu datang terlambat. Maya sudah terlanjur menjadi tontonan yang memalukan. Tubuh Maya yang gemetar merasakan sentuhan kasar itu bukan lagi hanya seperti sambal panas yang menempel di kulit,
tetapi seperti luka yang menusuk harga dirinya. Aditya akhirnya memeluk Maya dari samping, mencoba menghentikan ibunya, tetapi Bu Lestari mundur setengah langkah sambil menatap pengantin wanita itu dengan jijik. "Mas, lihatlah, beginikah wanita yang akan kamu jadikan istri? Perempuan dari kalangan bawah, pembantu, tidak punya apapun." Beberapa tamu bergumam dengan nada rendah. "Aduh, kasihan sekali. Tapi ya gimana? Ibunya tidak salah juga." Tidak pantas memang. Dan bisikan itu terdengar jelas di telinga Maya, seperti ribuan jarum menusuk kulitnya satu persatu. Maya menutup wajahnya dengan telapak tangan, mencoba menyembunyikan rasa malu yang hampir membuatnya pingsan. Aditya menggenggam bahunya. "Maya, kita pergi dari sini." Namun Maya hanya menggeleng pelan. Suaranya hampir tidak terdengar saat ia berkata, "Tidak, saya tidak mau buat keributan lebih besar. Saya tidak pantas berdiri di sini." Aditya menunduk. Hatinya hancur melihat Maya yang begitu rapuh, namun tetap berusaha menjaga martabatnya dalam keadaan yang paling hina sekalipun. Bu Lestari berdiri tegak, penuh kemenangan, mengira telah berhasil mengusir wanita yang dianggapnya tidak layak. Namun ia tidak tahu bahwa tindakan inilah yang akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidupnya. Karena 1 minggu dari hari itu, identitas Maya yang sebenarnya akan muncul. Dan ketika kebenaran itu datang, semua orang di aula ini akan menutup mulut mereka, termasuk Bu Lestari. Setelah piring makanan itu menghantam kepalanya, setelah sambal digosokkan kasar ke wajahnya, dan setelah puluhan pasang mata menatapnya seperti ia makhluk paling hina di ruangan itu, Maya tahu ia tidak bisa bertahan lebih lama. Begitu acara usai dan para tamu mulai berbisik satu sama lain, Maya berdiri perlahan dari pelaminan. Kakinya terasa lemas, gaunnya basah oleh kuah dan noda yang membuatnya menunduk semakin rendah. Dunia di sekitarnya seperti bergoyang. Setiap langkah terasa berat. Aditya mencoba menghalangi para tamu yang tetap memandang Maya dengan tatapan yang menyayat hati. "Jangan lihat dia seperti itu," ucapnya dengan suara bergetar. Namun tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menolong, tidak ada yang mendekat. Mereka hanya berdiri seperti penonton yang gagal menemukan belas kasihan. Maya berusaha berjalan keluar aula. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kecil makanan yang menetes dari ujung jilbab dan pinggiran gaunnya. Namun ia tidak peduli. Yang ia inginkan hanyalah pergi sejauh mungkin dari penghinaan hari itu. "Saya antar kamu pulang," kata Aditya sambil mengikuti dari belakang. Maya berhenti. Ia tidak menoleh. Suaranya pelan, namun tegas oleh luka yang dalam. "Tidak, Aditya. Tolong, biarkan saya sendiri." Aditya memegang bahunya. "Aku tidak akan biarkan kamu pergi dengan keadaan seperti ini." Namun Maya justru menggenggam tangannya dan menurunkannya pelan. "Aditya, saya yang memohon. Tolong biarkan saya pergi dulu." Dan untuk pertama kalinya, Aditya melihat sesuatu yang sangat berbeda di mata Maya. Rasa hancur yang begitu dalam, yang tidak bisa ia perbaiki saat itu juga. Maya melangkah lagi, meninggalkan Aditya yang membeku di tengah aula. Beberapa tamu yang masih berada di dalam gedung hanya memandang, tanpa satupun yang berani mendekat atau menawarkan sapu tangan. Sementara Bu Lestari berdiri di sudut ruangan dengan wajah puas, seolah amarahnya telah berubah menjadi kemenangan. Namun kemenangan itu terasa sunyi. Sunyi yang nantinya akan menikam hatinya sendiri. Malam itu, Maya kembali ke rumah tempat ia bekerja sebelumnya. Ia masuk melalui pintu belakang agar tidak menimbulkan banyak suara. Setibanya di kamar kecil yang ia tempati, ia segera melepas jilbabnya yang basah sambal, lalu duduk di lantai dengan tangan menutupi wajah. Air mata jatuh tanpa henti. Dadanya terasa seperti diremas, napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba menahan tangis, tapi tubuhnya kalah. Seluruh penghinaan di pelaminan itu terulang lagi dalam benaknya. Tawa tamu, bisikan tajam, wajah Bu Lestari yang penuh kebencian.
Ia merasa terperosok jauh ke dalam jurang yang gelap. Aku seharusnya tidak datang ke hidupnya, bisiknya pada diri sendiri. Di meja kecil kamar itu, tergantung sebuah kalung tipis dengan inisial yang selama ini ia sembunyikan. Maya meraihnya dan menggenggamnya begitu erat hingga jemarinya memutih. Kalung itu mengingatkannya pada dunia yang sudah ia tinggalkan. Dunia yang tidak boleh ia sebut, bahkan pada orang yang ia cintai. "Maafkan saya," bisiknya, seolah berbicara pada seseorang yang jauh. "Saya belum bisa pulang." Di luar kamar, hujan turun rintik-rintik, seakan langit ikut merasakan beban Maya. Di rumah besar keluarga Darmawan, suasana jauh dari tenang. Aditya masuk dengan wajah yang masih penuh emosi, dan langkah beratnya membuat beberapa pelayan menunduk ketakutan. Ia langsung mencari ibunya. Bu Lestari sedang membuka perhiasannya di kamar. Wajahnya masih terlihat tegang namun dingin. "Bu," suara Aditya terdengar berat. Bu Lestari tidak menoleh. Apa yang ibu lakukan tadi, itu sudah keterlaluan. Akhirnya Bu Lestari memalingkan wajah, menatap Aditya dengan sorot tajam. "Ibu, lakukan itu demi martabat keluarga kita." "Martabat?" Aditya menggertakkan gigi. "Martabat apa yang membuat seorang ibu mempermalukan wanita yang bahkan tidak melakukan kesalahan apapun? Mama tidak pernah memberi Maya kesempatan bicara." "Kesempatan apa lagi yang perlu dia diberi?" Bu Lestari balas. "Dia pembantu, dan kamu nyaris saja membawa pembantu menjadi menantu keluarga Darmawan. Itu memalukan." Aditya mengepalkan tangan. Suaranya naik, namun ia menahannya agar tidak berteriak. "Saya mencintai Maya, dan saya tidak peduli pekerjaannya." "Dan Mama peduli," tegas Bu Lestari. "Mama tidak mau nama keluarga ini jatuh gara-gara perempuan tidak jelas." Aditya hanya menatap ibunya beberapa detik tanpa kata. Lalu ia berkata dengan suara yang hampir pecah, "Suatu hari nanti, Mama akan menyesal." Ia pergi meninggalkan ruangan, pintu menutup keras di belakangnya. Bu Lestari hanya terdiam. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu bukan ancaman, melainkan kenyataan yang hanya berjarak 1 minggu dari hari itu. Karena Maya tidak tinggal diam, dan dunia yang selama ini ia sembunyikan akan datang mencarinya. 1 minggu sejak pernikahan itu terasa seperti 1 tahun bagi Aditya. Setiap malam ia terjaga, memikirkan Maya yang menghilang tanpa jejak. Ia menghubungi rumah tempat Maya tinggal. Namun pemilik rumah hanya mengatakan bahwa Maya meminta izin pergi beberapa hari dan tidak meninggalkan pesan selain 1 kalimat. "Tolong jangan cari saya dulu." Kalimat itu menusuk hati Aditya seperti belati dingin. Ia ingin memaksa mencari, ingin mengejar hingga menemukan Maya. Tetapi ia juga memahami bahwa Maya sedang terluka parah. Ia butuh ruang. Ia butuh waktu untuk bernapas kembali setelah penghinaan yang begitu memalukan terjadi di pelaminan mereka. Di sisi lain, Bu Lestari menjalani hari-harinya dengan perasaan menang. Setidaknya itu yang ia tunjukkan di depan keluarga. Namun diam-diam, ada sesuatu yang mengganjal. Ketika Aditya berkata bahwa ia akan menyesal, tatapan mata putranya itu membuat dadanya terasa tidak nyaman. Tapi ia menolak mengakuinya. "Semua sudah selesai," gumam Bu Lestari pada dirinya sendiri. Perempuan itu seharusnya menjauh sejak awal. Namun pagi itu, ketenangan palsu itu berakhir. Tepat setelah matahari naik, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Tak seperti biasanya, suara itu keras, berat, dan muncul bukan dari 1 mobil, melainkan beberapa. Para satpam berdiri terpaku ketika melihat 5 mobil hitam panjang memasuki halaman rumah keluarga Darmawan. Mobil-mobil itu tidak berplat biasa. Modelnya tampak asing, seperti kendaraan diplomatik dari luar negeri. Pintu mobil pertama terbuka. Keluar seorang pria berjas hitam, wajahnya tegas, kulitnya kecoklatan, rambut disisir rapi, membawa map tebal dengan logo emas bertuliskan huruf A yang terukir elegan. Ia bukan orang sembarangan.
Cara berdirinya saja menunjukkan bahwa ia terbiasa berada di posisi berkuasa. Pintu mobil kedua terbuka, disusul pria-pria lain berbadan tinggi besar, seperti pengawal pribadi. Para pembantu rumah menutup mulut mereka, saling bisik-bisik. Siapa mereka? Kenapa banyak sekali? Jangan-jangan ini dari pemerintah atau utusan luar negeri. Pintu utama rumah terbuka. Pak Dharma dan Bu Lestari melangkah keluar. Aditya menyusul dari belakang dengan wajah bingung. "Selamat pagi," kata pria berjas hitam itu dengan suara berat penuh wibawa. "Kami mencari seseorang bernama Maya." Bu Lestari langsung naik pitam. "Untuk apa mencari Maya? Dia bukan siapa-siapa di rumah ini." Pria itu menatap Bu Lestari dengan tatapan tenang namun menusuk. "Maaf, Ibu, namun pernyataan itu keliru." Ia membuka mapnya perlahan, mengeluarkan satu lembar dokumen berstempel internasional, lalu menunjukkan foto Maya. Apa benar ini wanita yang dimaksud? Semua terdiam. Foto itu jelas wajah Maya. Cantik, rapi, mengenakan pakaian formal. Senyumnya berbeda dari Maya yang dikenal Aditya. Lebih percaya diri, lebih berkelas. Aditya maju satu langkah. "Iya, itu Maya. Ada apa dengan dia?" Pria itu menunduk hormat pada Aditya. "Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alex Sebastian, kepala sekretaris keluarga Alexandra." Aditya mengerutkan dahi. Keluarga Alexandra adalah salah satu keluarga dermawan internasional terbesar di Asia. Mereka dikenal kaya raya, terpandang, dan tertutup. Tidak banyak orang bisa berhubungan dengan mereka secara langsung. Namun kalimat berikutnya membuat semua yang mendengarnya terdiam membeku. "Kami datang untuk menjemput pewaris utama keluarga Alexandra." Pak Dharma tercekat. "Pewaris? Siapa maksud Anda?" Alex menunjuk foto Maya sekali lagi. "Lady Maya Alexandra, putri tunggal mendiang Madam Celia Alexandra, dan satu-satunya ahli waris yayasan kemanusiaan terbesar di Asia." Aula rumah itu langsung hening, seperti kuburan. Bu Lestari membatu, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar halus. Naila yang baru turun tangga tertegun, langkahnya terhenti. Aditya tidak bisa bernapas selama beberapa detik. "Maya, pewaris, keluarga Alexandra." Suaranya nyaris tidak terdengar. Alex melanjutkan tanpa ragu. "Tuan Aditya, kami mendapat laporan bahwa Lady Maya menikah di Indonesia 1 minggu lalu. Namun hingga hari ini, ia tidak kembali pada jadwal yang sudah ditetapkan. Kami datang untuk memastikan keselamatan beliau dan menjemputnya kembali." Bu Lestari akhirnya menemukan suaranya, meski suara itu bergetar. Tunggu. Maksud Anda, Maya, pembantu itu adalah pewaris keluarga miliarder itu?" Alex menatap Bu Lestari dengan sorot yang tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Betul, Ibu. Lady Maya bukan pembantu. Ia sedang menyamar untuk menjalankan misi pribadi mendiang ibunya. Kami sudah mencarinya sejak seminggu lalu. Dan berdasarkan dokumen resmi, beliau kini sah menjadi istri Tuan Aditya." Kata itu membuat semua yang mendengarnya terhenyak lebih jauh. Suara cicit burung pun terasa lenyap. Bu Lestari mundur satu langkah. Tangannya bergetar, napasnya tersendat. Kata-kata Aditya terngiang kembali di telinganya. "Suatu hari nanti, Mama akan menyesal." Dan hari itu, hari penyesalan itu akhirnya datang. Namun ini baru awalnya saja, karena Maya belum kembali. Dan ketika ia kembali, semua orang akan menyaksikan bagaimana dunia membungkuk di hadapannya. Rumah keluarga Darmawan berubah menjadi tempat yang dipenuhi keheningan paling mencekam yang pernah terjadi. Tidak ada satupun yang berbicara setelah pernyataan Alex menggema di halaman rumah itu. Bahkan angin pun seakan berhenti bergerak, seolah ikut mendengarkan kebenaran yang baru terungkap. Aditya masih berdiri mematung, mencoba menyerap setiap kata yang baru saja ia dengar. Lady Maya Alexandra, pewaris tunggal keluarga dermawan terbesar di Asia, istri sahnya. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya,
membuat dadanya terasa sesak sekaligus penuh rasa bersalah. Bu Lestari, yang sedari tadi mencoba mempertahankan wibawa, merasa kedua lututnya melemah. Tangan yang baru seminggu lalu menumpahkan makanan ke kepala Maya, kini bergetar hebat. Ia menggenggam ujung kain bajunya, mencoba mencari pegangan. Namun tidak ada pegangan yang cukup kuat untuk menahan rasa malu yang mulai tumbuh dan merambat dari dadanya ke seluruh tubuh. Pak Dharma yang jarang bereaksi berlebihan, kini menatap Alex dengan mata membesar. Apakah Anda yakin, Maya yang kami kenal, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda seperti itu? Alex tersenyum kecil, penuh hormat. Karena beliau diperintahkan untuk hidup tanpa identitas selama beberapa waktu, Tuan. Itu permintaan langsung dari mendiang ibunya. Untuk apa? Tanya Pak Dharma pelan. Alex membuka mapnya lagi, mengeluarkan sebuah dokumen lain, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh bobot. Madam Celia Alexandra ingin putrinya memahami kehidupan dari bawah, bukan kehidupan kemewahan, bukan angka, bukan istana, bukan sekolah tinggi kelas dunia. Beliau ingin Lady Maya merasakan menjadi orang biasa, bahkan lebih rendah dari itu, agar ia tahu seperti apa dunia yang nantinya menjadi tanggung jawabnya. Aditya hampir tidak percaya apa yang ia dengar. Maya, yang ia lihat menyapu halaman dengan tangan gemetar, yang ia dengar berbicara dengan suara pelan, yang ia lihat menunduk setiap kali dibentak Naila, yang ia lihat menangis karena sambal di wajahnya saat hari pernikahan. Maya bukanlah wanita lemah. Maya bukanlah ART tanpa latar belakang. Maya bukanlah seseorang yang ia kira harus dilindungi dari rasa malu. Maya adalah seseorang yang selama ini menahan seluruh kenyataan dirinya demi menjalankan amanah mendiang ibunya. Alex melanjutkan, Lady Maya adalah pemilik sah dari Yayasan Kemanusiaan yang mengalirkan bantuan ke lebih dari 40 negara. Jika beliau menginginkan, beliau bisa tinggal di istana keluarga Alexandra dengan ratusan pelayan. Bu Lestari memejamkan mata. Nafasnya memberat. Setiap kata dari Alex terasa seperti cambuk yang menghantam kesombongan yang selama ini ia bangun. Naila yang berdiri di tangga menutup mulutnya dengan tangan. Seluruh pikirannya berputar cepat, mengingat bagaimana ia meremehkan Maya, memfitnahnya, dan menganggap Maya sebagai ancaman bagi martabat keluarga. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Martabat keluarga Darmawanlah yang kini tercabik-cabik karena kebodohan mereka sendiri. Alex menatap Aditya. Berdasarkan catatan kami, Lady Maya menikah dengan Anda secara sah. Dan itu berarti Anda, Tuan Aditya, secara otomatis menjadi bagian dari lingkaran keluarga Alexandra. Aditya terkejut. Saya yang menjadi bagian dari keluarga besar Maya. Betul, Tuan. Namun, Alex melirik Bu Lestari sejenak. Kami memiliki laporan bahwa saat hari pernikahan terjadi sesuatu yang tidak sepatutnya menimpa Lady Maya. Napas Bu Lestari tercekat. Aditya menunduk dalam-dalam. Wajahnya penuh rasa bersalah. Alex menghela napas tipis. Kami tidak datang untuk menuntut siapapun. Kami datang untuk menemukan Lady Maya, memastikan beliau aman, dan membawa beliau kembali sesuai permintaan Dewan Keluarga. Bu Lestari akhirnya bersuara, pelan, hampir tidak terdengar. Saya tidak tahu. Saya kira Maya hanya perempuan biasa. Alex menatap Bu Lestari dengan tatapan netral. Tetapi kalimatnya membuat udara semakin berat. Yang membuat seseorang layak dihormati adalah hati dan sikapnya ibu. Bukan dari mana ia berasal. Lady Maya memilih hidup sederhana, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia ingin memahami kehidupan manusia yang sesungguhnya. Kata-kata itu membuat Bu Lestari meneteskan air mata pertama sejak pernikahan anaknya. Air mata yang ia coba tahan, namun akhirnya jatuh juga. Aditya memperhatikan adegan itu dengan hati yang terasa hancur. Semua yang terjadi pada Maya, semuanya karena ketidaktahuan. Dan karena ketidakpedulian mereka untuk melihat lebih jauh. Alex menutup mapnya.
Tolong beritahu kami di mana Lady Maya berada." Aditya menatap Alex dengan wajah muram. "Saya tidak tahu. Maya pergi setelah pernikahan itu." Alex mengangguk, kemudian memberi sinyal kepada para pengawal. "Kalau begitu kami akan menyebar. Kami akan mencarinya sampai ketemu. Lady Maya tidak boleh dibiarkan sendirian." Para pria tinggi besar itu segera bergegas masuk kembali ke dalam mobil. Mesin mobil-mobil hitam itu menyala lagi, satu persatu, seperti barisan penjaga kerajaan. Sebelum masuk ke mobil, Alex menatap Aditya. "Jika Anda mencintainya, bersiaplah menerima seluruh dirinya, termasuk masa lalu dan masa depan yang ia bawa." Aditya mengangguk, suaranya pecah. "Saya mencintainya." Alex tersenyum tipis. "Bagus, karena Lady Maya layak dicintai oleh seseorang yang tidak hanya melihatnya sebagai pewaris, tetapi sebagai manusia." Mobil-mobil itu melaju perlahan keluar dari halaman rumah. Aditya menatap mereka pergi. Sementara Bulestari jatuh berlutut, menutup wajahnya sambil menangis. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa keliru ia menilai Maya. Betapa dalam luka yang ia buat. Dan betapa besar dosa yang ia ciptakan pada mertua yang kini ia hina. Namun ini belum akhir. Karena Maya belum ditemukan. Dan ketika Maya ditemukan, semua yang terjadi minggu lalu akan terbalik seperti bumi diputar oleh tangan yang tak terlihat. Setelah kepergian mobil-mobil hitam itu, halaman rumah keluarga Darmawan kembali sunyi. Namun keheningan itu bukan ketenangan, melainkan beban berat yang menekan dada setiap orang yang tinggal di rumah itu. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan, hanya ada bayang-bayang rasa bersalah yang merayap pelan dan tak bisa diusir. Aditya berdiri di ruang tamu sendirian. Tangannya menggenggam telepon, berharap ada kabar dari Maya, sekecil apapun. Namun layar tetap gelap. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada tanda kehidupan. Di luar, Bulestari duduk di kursi taman. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis sejak tadi. Setiap kali mengingat sambal yang ia gosokkan ke wajah Maya, dadanya terasa seperti diremas tangan besar yang tidak terlihat. Seseorang yang ia injak-injak harga dirinya, ternyata jauh lebih mulia darinya. Rasa malu itu membakar tenggorokannya. Naila berdiri di pintu, ingin berbicara, tetapi belum siap menghadapi kenyataan bahwa sikap kasarnya selama ini mungkin akan menjadi beban seumur hidupnya. Dalam suasana tegang itu, Pak Dharma masuk ke ruang tamu, mendekati Aditya yang sejak tadi tidak bergerak dari tempatnya. "Mas," suara Pak Dharma pelan tetapi tegas. "Kita perlu bicara." Aditya menoleh. Ada rasa lelah yang sangat dalam di matanya. "Ayah tahu sesuatu tentang Maya." "Bukan." Pak Dharma menarik napas panjang sebelum menjawab. Ada keengganan yang jelas, bukan karena ia tidak ingin bicara, tetapi karena apa yang akan ia katakan merupakan sesuatu yang seharusnya ia sampaikan lebih awal. "Ayah sudah tahu identitas Maya," ucapnya, membuat Aditya terbelalak. "Kapan ayah tahu?" Suara Aditya meninggi, bukan marah, tetapi terpukul. "Sebelum kamu mengenalnya," jawab Pak Dharma perlahan. "Ayah pernah bertemu ibunya, Madam Celia Alexandra." Aditya mematung. Nama itu bukan nama biasa. Itu nama besar yang mengguncang dunia kemanusiaan di banyak negara. Pak Dharma melanjutkan. "Kami bertemu dalam sebuah forum amal internasional bertahun-tahun lalu. Ayah tidak pernah mengira bahwa putrinya akan datang ke Indonesia dengan menyamar, apalagi sampai bekerja sebagai ART. Tapi Madam Celia pernah berkata bahwa ia ingin putrinya tumbuh dengan hati yang tidak terpengaruh kemewahan." Aditya duduk perlahan, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. "Ayah kenal Maya," bisiknya. Pak Dharma mengangguk. Ayah tahu siapa dia, tapi ayah juga tahu niat ibunya. Jadi ayah memilih diam, tidak ingin mencampuri keputusan Maya untuk hidup sederhana. Ayah yakin, kalau Maya ingin bicara, dia akan bicara sendiri pada waktunya. Aditya menunduk.
waktunya tidak pernah ada ya? Karena pernikahan itu hancur sebelum Maya sempat membuka mulut. Kata-kata itu menusuk jantung Pak Dharma. Ia memijat keningnya, menahan rasa sesak yang muncul. Ayah salah, ucapnya lirih. Ayah seharusnya menjelaskan sebelum segala sesuatu terjadi. Tapi ayah pikir, Maya layak memiliki privasi, layak menjalankan misi ibunya tanpa campur tangan siapapun. Aditya tidak menyalahkan ayahnya. Ia hanya menatap lantai, memikirkan betapa panjangnya perjalanan hidup Maya yang harus ia lalui sendirian. Di luar pintu, Bu Lestari mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Setiap kata yang keluar dari mulut suaminya membuat dadanya semakin berat. Aku telah mempermalukan putri dari keluarga dunia. Bisiknya, suaranya bergetar. Aku memperlakukannya seperti tidak bernilai. Naila memandang ibunya, wajahnya penuh penyesalan. Kita tidak tahu, Bu. Tapi itu bukan alasan, jawab Bu Lestari sambil mengusap pipinya yang basah. Meskipun dia pembantu sekalipun, tidak pantas aku memperlakukannya begitu. Apalagi dia wanita baik. Dia tidak pernah bicara kasar, tidak pernah membantah. Dia hanya ingin dihargai. Suaranya pecah. Ibu telah berdosa. For the first time, Naila memeluk ibunya. Tubuh Bu Lestari bergetar hebat. Tangis yang ia tahan akhirnya pecah juga. Namun di balik tangis itu, ada ketakutan besar. Ketakutan bahwa Maya tidak mau kembali, tidak mau memaafkan, tidak mau menjadi bagian dari keluarga yang pernah merendahkannya sedalam itu. Pak Dharma melangkah ke arah pintu. Mas Aditya, katanya sambil menatap putranya serius. Kamu harus temukan Maya, bukan karena dia pewaris, tapi karena kamu adalah suaminya. Kamu harus menjadi orang pertama yang berdiri di sisinya sebelum dunia tahu kebenarannya. Aditya berdiri perlahan, matanya tidak lagi lemah. Ada sesuatu yang menyala, tekad. Ayah benar, katanya. Aku akan menemukan Maya. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli sejauh apa ia pergi. Di luar rumah, angin bertiup lebih kencang, seakan tahu bahwa langkah besar akan segera dimulai. Karena Maya sudah terlalu lama menanggung beban sendiri, dan kini waktunya mendekat. Waktu ketika Maya akan ditemukan, dan dunia akan tahu siapa wanita yang selama ini dianggap tidak pantas itu sebenarnya. Hujan turun sepanjang sore, membasahi jalanan kecil yang menghubungkan kota dengan sebuah desa yang tenang di pinggiran. Aditya mengendarai mobilnya sendiri, menyusuri jalan yang semakin sempit dengan cahaya lampu mobil yang menembus tirai hujan. Sudah 4 hari ia mencari Maya, mendatangi tempat-tempat yang mungkin pernah Maya singgahi. Rumah singgah, panti asuhan, hingga rumah-rumah kecil yang dulu pernah menyewa tenaga Maya. Namun semua jawaban yang ia terima sama. Maya tidak ada. Saya tidak tahu. Dia cuma pamit sebentar. Hingga pada malam itu, salah satu tetangga pemilik rumah tempat Maya bekerja berkata pelan. Kalau Maya menghilang, biasanya dia pergi ke rumah kecil dekat sungai. Tempat itu tenang. Dia sering duduk di sana sendirian. Tanpa menunggu lagi, Aditya langsung menuju lokasi itu. Rumah kecil itu terletak di antara pepohonan bambu, berdiri sendiri, sederhana, dengan lampu kuning kecil di beranda. Hujan menetes dari atap sengnya, menimbulkan bunyi ritmis yang seakan memanggil seseorang untuk mendekat. Aditya turun dari mobil. Nafasnya berat, dadanya terasa sesak. Bukan karena letih, tetapi karena cemas. Karena rasa bersalah. Karena bayangan Maya saat pernikahan itu terus menghantui pikirannya. Ia melangkah ke beranda, menatap pintu kayu sederhana itu. Tangan Aditya terangkat, lalu mengetuk pelan. Tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, lebih keras. Tok-tok. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah pelan dari dalam. Pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah yang tidak pernah ia lupakan. Maya berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Senyuman kecil muncul, tapi itu bukan senyum bahagia. Itu senyum seseorang yang terlalu lama memendam luka sendirian.
Aditya, suaranya pelan, gemetar. Kenapa kamu kesini? Aditya menatapnya tanpa berkedip. Setiap detik yang ia lewati tanpa Maya terasa seperti siksaan. Aku harus ketemu kamu, jawabnya pelan. Maya berdiri ragu. Namun akhirnya ia membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan Aditya masuk. Rumah kecil itu hangat meski sederhana. Ada lampu meja kecil, selimut tipis di sudut ruangan, dan gelas yang masih berisi teh yang belum habis. Maya duduk perlahan, sementara Aditya tetap berdiri, tidak tahu harus memulai dari mana. Beberapa detik hening berlalu sebelum akhirnya Maya berkata, "Aku minta maaf, meninggalkan kamu begitu saja." Aditya mengepalkan tangannya. "Jangan minta maaf, kamu yang harusnya aku lindungi. Tapi aku gagal." Maya menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah membuat keluargamu hancur berantakan. Kamu jadi bertengkar dengan ibumu. Semua orang membenciku. Semua itu karena aku..." "Tidak." Aditya mendekat. "Semua itu bukan salah kamu." Maya menggeleng, air mata jatuh lagi. "Semuanya hancur karena aku berbohong soal identitasku." "Tidak," jawab Aditya tegas namun lembut. "Yang salah adalah kami, yang tidak pernah mencoba melihat lebih dalam." Maya memeluk dirinya sendiri. "Aku bukan siapa-siapa, Aditya. Waktu aku menikah denganmu, aku tidak punya keberanian untuk bilang siapa diriku. Aku takut kamu tidak akan percaya. Aku takut kamu akan pergi." "Maya." Aditya berlutut di hadapannya, membuat Maya terkejut. "Kamu tidak perlu jadi siapa-siapa. Kamu cukup jadi dirimu. Dan itu sudah cukup membuat aku jatuh cinta." Maya terisak. "Aku ini bukan Maya yang kamu kenal. Namaku, identitasku, kehidupanku, semuanya berbeda." Aditya mengusap air mata Maya dengan ibu jarinya. "Aku tahu." Maya terdiam. Matanya melebar perlahan. "Kamu tahu?" Aditya mengangguk. Suaranya bergetar. "Ada orang-orang yang datang ke rumah. Mereka mencari kamu, Maya. Mereka bilang kamu adalah pewaris keluarga Alexandra." Maya memejamkan mata, seolah beban besar yang ia tahan selama ini akhirnya pecah. Air mata jatuh deras, bukan lagi karena sedih, tetapi karena kebenaran yang akhirnya terungkap tanpa ia harus mengatakannya sendiri. Perlahan Maya membuka mata dan menatap Aditya yang masih berlutut di depannya. "Sekarang kamu tahu siapa aku sebenarnya," katanya lirih. "Apa kamu masih mau sama aku?" Aditya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru meraih tangan Maya, menggenggamnya erat, dan menempatkannya di dadanya sendiri. Maya bisa merasakan detak jantung Aditya yang berdegup cepat. "Aku tidak peduli keluargamu siapa," kata Aditya. "Yang aku peduli hanya perempuan yang duduk di depan aku sekarang. Perempuan yang bertahan saat dunia mempermalukannya. Perempuan yang menerima cintaku dengan hati bersih. Perempuan yang aku pilih untuk menjadi istriku." Maya menangis lebih keras. "Aditya, aku takut." "Aku juga," jawab Aditya jujur. "Tapi kalau kita sama-sama takut, setidaknya kita bisa berjalan bareng." Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Aditya menariknya ke dalam pelukan. Maya jatuh dalam dekapan itu, menangis sejadi-jadinya, seolah semua luka yang ia tahan selama berhari-hari akhirnya menemukan tempat untuk meleleh. Di luar, hujan masih turun. Namun di dalam rumah kecil itu, dua hati yang pernah saling menjauh kini kembali saling merengkuh. Aditya membisikkan kalimat yang membuat Maya memejamkan mata lebih lama. "Ayo kita pulang, Maya." Maya menggeleng pelan. "Aku belum siap." "Kalau belum siap sekarang, tidak apa-apa," jawab Aditya. "Tapi kita akan menghadapi semuanya bersama." Maya menghapus air mata dengan tangannya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia tersenyum, meski kecil. Dan Aditya tahu, pertemuan malam ini bukan hanya mendekatkan mereka, tapi juga menjadi jalan menuju pengungkapan yang lebih besar di depan. Karena ketika Maya pulang nanti,
semua orang akan melihat siapa sebenarnya wanita yang mereka hina selama ini. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik pepohonan besar yang mengelilingi rumah keluarga Darmawan. Cahaya keemasan memantul di jendela kaca besar ruang tamu, tetapi tidak ada satupun penghuni rumah itu yang merasakan kehangatan dari sinarnya. Suasana masih suram, sunyi, penuh penantian dan kecemasan. Bu Lestari duduk di ruang keluarga sejak subuh tadi. Matanya sembab, kulit wajahnya pucat, dan tangannya bergetar setiap kali ia mengingat apa yang telah ia lakukan kepada Maya. Perempuan itu terlihat jauh lebih tua dari umur sebenarnya. Naila duduk di samping ibunya, namun ia sendiri tidak berani bicara banyak. Setiap kali melihat ibunya memejamkan mata, ia tahu ibunya sedang kembali pada satu kenangan yang berulang-ulang menghantam pikirannya. Piring besar berisi makanan, sambal merah pekat. Wajah Maya yang tertunduk, penuh rasa malu dan air mata. Dan dirinya yang berdiri di pelaminan, menatap Maya dengan kebencian yang tidak beralasan. Bu Lestari memijat dadanya yang terasa sesak. Aku tidak tahu, kenapa aku bisa sekejam itu. Naila menunduk. Kita semua salah menilai, Bu. Pak Dharma mendekat dengan langkah tenang. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaikinya. Namun Bu Lestari menggeleng pelan. Apakah bisa diperbaiki? Suaranya pecah. Perempuan itu yang kita hina, yang kita rendahkan, ternyata jauh lebih terhormat dari kita. Apa dia mau memaafkan? Tidak ada yang bisa menjawab. Hingga suara mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah. Semua kepala menoleh. Mobil itu berwarna perak. Bukan mobil rombongan keluarga Alexandra. Bukan mobil para pengawal. Namun mobil yang sudah mereka kenal. Mobil milik Aditya. Dan bukan hanya itu. Aditya turun dari mobil, membuka pintu penumpang, dan membantu seseorang turun dengan hati-hati. Maya. Begitu Maya menjejakkan kakinya di halaman rumah itu, waktu seakan berhenti. Ia mengenakan jilbab putih sederhana. Wajahnya tanpa riasan, senyumnya tipis, lemah, namun matanya terlihat jauh lebih tenang dibanding seminggu yang lalu. Ada cahaya baru di sana, cahaya seseorang yang telah berdamai dengan dirinya. Naila menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Pak Dharma berdiri tegap, menatap Maya dengan hormat. Dan Bu Lestari, tubuhnya membeku, bibirnya bergetar, kakinya terasa lemas. Aditya, bisiknya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kamu menemukan Maya. Aditya mengangguk. Iya, Bu. Dan Maya datang, bukan untuk membalas, tapi untuk bicara. Maya maju beberapa langkah. Setiap langkahnya membuat jantung Bu Lestari semakin tak beraturan. Ketika Maya akhirnya berhenti beberapa meter di depan Bu Lestari, suasana rumah itu benar-benar sunyi. Tidak ada burung. Tidak ada angin, tidak ada suara pelayan. Hanya ada Maya, dan suara hatinya yang akhirnya siap berbicara. Maya menunduk sopan. Assalamualaikum, Bu. Bu Lestari tidak menjawab. Ia justru tiba-tiba berdiri dari kursinya, lalu berjalan dengan langkah terhuyung menuju Maya. Wajahnya penuh air mata, dan sebelum siapapun bisa menahan atau melakukan apapun, Bu Lestari jatuh berlutut di hadapan Maya. Tangannya menyentuh lantai, kakinya gemetar, wajahnya menunduk begitu rendah sehingga ujung kerudungnya menyentuh ubin yang dingin. Semua terperangah. Naila menutup mulutnya, menahan tangis. Aditya membeku, tidak percaya. Pak Dharma hanya menatap, namun air matanya menetes tanpa ia sadari. Suara Bu Lestari pecah, begitu lembut namun menyayat. Maya, maafkan saya. Saya mohon, maafkan saya. Maya tersentak. Ia mundur setengah langkah, tidak menyangka Bu Lestari akan melakukan hal terpuruk itu di depannya. Ibu, tidak perlu seperti ini. Maya berkata dengan suara gemetar. Namun Bu Lestari menggeleng sambil menangis. Saya dosa besar, Maya. Saya memperlakukan kamu tidak seperti manusia. Saya rendahkan kamu, saya gosok wajahmu dengan sambal,
Saya jatuhkan harga dirimu di hadapan orang banyak. Padahal kamu, suaranya patah. Kamu jauh lebih terhormat daripada saya. Tangisnya pecah semakin keras. Saya malu. Saya benar-benar malu. Saya tidak pantas menjadi mertua kamu. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca melihat wanita tua itu merendahkan diri sedemikian rupa. Perlahan Maya berjongkok. Tangannya terulur, menyentuh pundak Bu Lestari. Ibu, saya datang bukan untuk menyalahkan. Bu Lestari semakin terisak. Maya mengusap punggung tangan Bu Lestari yang gemetar. Saya datang karena saya ingin menutup luka yang masih terbuka. Saya tidak ingin hidup dengan dendam. Saya tidak ingin keluarga suami saya hancur karena saya menyimpan sakit hati. Bu Lestari mendongak. Maya, apa kamu mau maafkan saya? Maya tersenyum kecil, walaupun matanya basah. Ibu, saya sudah memaafkan sejak hari pertama ibu menyakiti saya. Kata-kata itu menghantam hati Bu Lestari lebih kuat dari semua penghinaan yang pernah ia lontarkan. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk kaki Maya sambil berulang-ulang mengucap maaf. Maya, terima kasih, terima kasih. Aditya menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dan pada saat itulah, penyesalan menjadi nyata. Pengampunan menjadi jawaban. Namun perjalanan belum selesai. Karena setelah keluarga itu pulih, dunia di luar sana masih menunggu pertemuan yang lebih besar. Pertemuan ketika Maya berdiri sebagai dirinya yang sebenarnya. Lady Maya, putri keluarga Alexandra, yang namanya akan mengguncang banyak hati. Pagi itu terasa berbeda. Udara sejuk menyelimuti rumah keluarga Darmawan. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana di dalam rumah itu terasa hangat. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Tidak ada lagi tatapan sinis atau hati yang mengeras. Semua tampak lebih lembut, lebih jujur, lebih manusiawi. Setelah Bu Lestari bersujud dan meminta maaf, Maya duduk bersama keluarga itu di ruang tamu. Meski raut wajahnya masih menyimpan kesedihan dari luka lama, namun ia duduk dengan tegap. Mata lembutnya menunjukkan kedamaian yang tidak ia miliki beberapa hari sebelumnya. Pak Dharma membuka percakapan dengan suara tenang. Maya, terima kasih sudah kembali. Tidak semua orang berani datang lagi setelah mengalami apa yang kamu hadapi. Maya menunduk sopan. Saya kembali karena saya ingin semuanya selesai dengan hati yang bersih. Aditya duduk di sampingnya, perhatiannya penuh pada Maya. Di wajahnya tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah rasa bangga bahwa istrinya adalah perempuan yang begitu kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya. Naila yang duduk di sofa seberang menunduk dalam, suaranya pelan namun tulus ketika berkata, Maya, saya juga minta maaf. Saya menilai kamu dari penampilan. Saya iri. Saya takut kamu mengambil perhatian keluarga. Dan saya salah besar. Saya benar-benar minta maaf. Maya memberikan senyum kecil yang menenangkan. Kita semua pernah salah, Mbak. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Naila menitikkan air mata. Merasa beban besar yang menekan dadanya akhirnya terangkat perlahan. Namun percakapan itu belum selesai. Pintu rumah diketuk dari luar. Pak Dharma berdiri untuk membuka. Dan alangkah terkejutnya semua orang ketika melihat Alex Sebastian berdiri di depan pintu bersama 2 orang pengawal. Mereka tampak lebih formal dari sebelumnya, seolah membawa misi penting. Alex menunduk hormat. Selamat pagi, kami datang untuk memberikan kabar mengenai Lady Maya. Maya bangkit. Aditya langsung berdiri di sampingnya, sementara Bu Lestari dan Naila sama-sama menahan napas. Alex mengeluarkan sebuah amplop tebal bersegel emas. Ia menyerahkannya langsung kepada Maya. Ini adalah surat resmi dari Dewan Keluarga Alexandra, ujar Alex. Maya menerimanya dengan tangan gemetar. Ia membuka segel itu perlahan, lalu membaca isi suratnya dalam keheningan. Tatapannya melembut, kemudian menegang, kemudian kembali melembut.
Aditya tidak tahan untuk bertanya. Maya, apa isinya? Maya mengangkat wajahnya dan tersenyum. Senyum yang membuat seluruh ruangan perlahan merasa tenang. Dewan keluarga meminta saya kembali ke negara asal untuk menjalankan amanah mendiang ibu saya. Saya diminta memimpin yayasan keluarga Alexandra. Hening sesaat. Tidak ada yang berani bicara. Lalu Maya melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Tapi, mereka juga bilang bahwa keputusan itu sepenuhnya ada di tangan saya. Saya boleh memilih untuk tetap tinggal di sini jika itu yang saya inginkan. Bu Lestari terkejut. Jadi, Maya punya dua pilihan. Maya menatap keluarga itu satu persatu. Saya lahir dari dua dunia yang berbeda. Dunia yang kaya raya, penuh kemewahan, dan dunia yang sederhana. Dunia yang mengajarkan saya arti menjadi manusia. Ia menatap lantai sebentar, lalu menatap Aditya lagi. Dan saya memilih dunia yang membuat saya mengenal cinta. Air mata perlahan jatuh dari mata Aditya. Maya, suaranya pecah. Maya mendekat, menggenggam tangan suaminya. Saya akan kembali untuk menjalankan amanah ibu saya. Tetapi saya tidak akan tinggal di sana. Saya akan memimpin yayasan itu dari Indonesia. Saya tidak akan meninggalkan suami saya. Saya tidak akan meninggalkan keluarga yang sudah menjadi bagian dari hidup saya. Bu Lestari langsung menutup wajahnya, menangis terharu. Pak Dharma menghela napas lega, bangga. Naila tersenyum tipis sambil mengusap pipi basahnya. Alex tersenyum sopan. Itu keputusan yang sangat mulia, Lady Maya. Kami akan mengatur semuanya agar Anda dapat memimpin dari sini. Maya mengangguk. Terima kasih, Alex. Kemudian Maya menoleh pada Bu Lestari. Ibu, saya tidak meminta apapun selain satu hal. Tolong, berbeda bukan berarti tidak layak. Saya mungkin datang dari latar belakang yang ibu tidak mengerti. Saya mungkin terlihat tidak pantas. Tapi, saya ingin kita saling belajar mengenal. Bukan dari penampilan, bukan dari harta, tapi dari hati. Bu Lestari berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Ia memegang tangan Maya dan mencium punggung tangannya sambil menangis. Maya, terima kasih. Sudah memberi saya kesempatan kedua. Maya memeluk Bu Lestari dengan lembut. Pelukan itu bukan hanya tanda maaf, tetapi juga tanda bahwa luka itu kini mulai sembuh. Suasana ruangan berubah menjadi penuh haru. Namun ada satu hal yang belum selesai. Aditya menatap Maya dengan lembut. Kalau begitu, kita mulai hidup baru kita, Maya. Hidup yang tidak lagi bersembunyi. Maya tersenyum. Ya, Aditya. Hidup yang jujur. Hidup yang kita pilih bersama. Di luar rumah, langit cerah tanpa awan. Burung-burung terbang bebas, udara terasa hangat, dan dunia seakan ikut merayakan keputusan Maya. Dari seorang wanita yang dianggap pembantu, menjadi pewaris bangsawan yang dihormati dunia. Perjalanan Maya berakhir bukan dengan kemewahan, melainkan kedamaian. Karena pada akhirnya, rumah bukanlah tempat termewah di dunia. Rumah adalah tempat seseorang merasa diterima apa adanya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Maya pulang ke rumah. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.